Bab 453, Semua Harus Mati. 100.000 kristal spiritual. Asriel juga merasa darahnya ikut mendidih. Bagi dia, ini tanpa diragukan lagi adalah jumlah yang luar biasa besar. Bakar. Harus dibakar. Taruhan nyawa. Harus taruhan nyawa. Setelah membakar kristal spiritual, kepercayaan diri Asriel melonjak. Ia menatap Harry yang, "Aku akui, kamu sangat kuat, tapi aku, Asriel, juga bukan orang yang gampang diinjak." Selesai bicara, ia perlahan memejamkan mata. Boom! Tiba-tiba, di atas golok di tangannya muncul api. Aura Asriel pada saat itu langsung melonjak gila-gilaan. Sekejap saja sudah menembus ke puncak ranah tribulasi suci. Sementara di sisi lain, tubuh Raffi Ye berkelebat. Ia sekali lagi melompat ke atas altar tinggi sebelumnya. Di bawah tempat diletakkannya kotak perunggu itu, ternyata masih ada sebuah alas. Alas itu tampak sangat biasa. Dari luar kelihatannya cuma dipakai untuk mengganjal kotak perunggu itu. Tapi Raffi Ye bisa membaca tulisan. Di atasnya ada beberapa huruf era Paleosen. Saat Raffi Ye hendak mengambil alas itu, tiba-tiba sebuah aura pedang yang sangat kuat menyapu dari samping dan langsung menyelimuti dirinya. Itu Harry Yang. Harry yang bergerak. Walau ia tidak mengenal tulisan era Paleosen, tapi begitu melihat Raffi Ye hendak mengambil alas kain itu, ia langsung tahu benda itu pasti bukan barang biasa. Hampir di saat bersamaan, Asriel di samping mendadak mengeluarkan raungan marah, berlutut. Begitu suara itu jatuh, ia mengayunkan golok besarnya dan menerjang ke depan. Ia mengangkat tinggi golok itu dan menebas ganas ke arah Harry Yang. Cing! Begitu tebasan itu jatuh, ruang dan waktu di dalam arena langsung terkoyak paksa olehnya. Di dalam tebasan itu, tersembunyi sebuah gaya pedang, lebih tepatnya, gaya golok yang benar-benar baru. Kekuatan yang terkandung di dalamnya beberapa kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Harry yang berhenti melangkah. Ia berbalik menatap Asriel, lalu mendadak mencabut pedangnya dan menebas. Weng! Boom! Terdengar suara denging pedang menggema. Gaya golok Asriel langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan yang menyusul kemudian menghantamnya dan mengirim tubuhnya terbang jauh. Kali ini, ia benar-benar terbang sangat jauh. Ia baru berhenti ketika menghantam batas alun-alun, tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Begitu mendarat, lengan kanannya langsung meledak berantakan. Darah segar memercik kemana-mana. Asriel tergeletak di dalam lubang, mulutnya terus memuntahkan darah. Ia bergumam, "Sial! Sial! Bangsat! Bangsat!" Setiap kali mengeluarkan satu kalimat, ia akan menyemburkan segumpal darah lagi. Di sisi lain, Harry yang tidak melanjutkan serangan ke arah Asriel. Ia malah menoleh memandang Raffi Ye di samping. Saat ini, Raffi Ye sudah berhasil mengambil alas kain itu. Raffi Ye menyimpan alas kain itu, lalu berbalik menatap Harry Yang. Harry yang juga sedang menatapnya. Di mata keduanya, sama-sama berkobar niat bertarung. Keduanya hendak kembali turun tangan. Namun pada saat itu, di antara langit dan bumi di sekeliling mereka tiba-tiba bermunculan banyak sekali orang. Semuanya orang yang datang untuk mencari harta karun. Rapat dan padat seperti semut. Seakan tidak ada habisnya. Munculnya reruntuhan klan Kaisar Iblis sudah membuat tak terhitung banyaknya orang menjadi merah mata. Walaupun Sekte Tianxing, Sekte Pedang Kesatuan Agung, dan dua kekuatan besar lainnya sudah mundur keluar, banyak orang sebenarnya sudah menyadari ada yang tidak beres. Tapi mereka tetap tidak mampu menekan keserakahan di lubuk hati. Mereka tetap berbondong-bondong masuk ke pegunungan 10.000 iblis. Sebagian besar orang hanya berpikir sederhana. Dapat sedikit saja, lalu segera pergi. Sama sekali tidak akan tamak. Reruntuhan klan Kaisar Iblis. Asal bisa mendapatkan sedikit saja, itu sudah cukup untuk mengubah nasib.
Melihat di sekeliling tiba-tiba bermunculan begitu banyak orang, Raffiye dan Harry yang sama-sama memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Seorang pria tiba-tiba melangkah ke depan. Tubuhnya kekar, di tangannya menggenggam sebuah golok besar. Ia menyapu pandangan ke sekeliling, lalu akhirnya menatap Raffiye dan ahli pedang berjubah hijau. Goloknya diayunkan, dua orang ini jelas membawa harta di tubuh mereka. Bunuh mereka. Namun tak seorang pun di sekeliling yang bergerak. Sekilas saja, sudah kelihatan kedua orang itu bukan tipe yang mudah dihadapi. Tidak ada yang mau jadi orang pertama yang maju. Pria yang membawa golok besar itu pun jadi agak canggung. Tepat saat itu, Raffiye dan Harry yang bersamaan menoleh memandangnya. Pria itu tertawa kering, "Kalian berdua, aku cuma bercanda." Sambil bicara, ia hendak mundur. Lengan jubah Harry yang tiba-tiba berkibar. Cing! Kepala pria itu langsung terpental terbang. Dari leher yang terputus, darah menyembur deras. Harry yang berkata datar, "Aku juga cuma bercanda." Seketika semuanya terdiam bingung. Harry yang menoleh sekilas ke arah Raffiye yang tidak jauh dari sana. Ia tidak bicara, juga tidak menyerang. Ia hanya berbalik dan melangkah pergi ke arah lain. Di tengah perjalanan, Harry yang berkata dalam hati, "Xiao Ta, kamu kenal dia?" Xiao Ta ragu sejenak, lalu menjawab, "Lumayan kenal." Harry yang berkata, "Bagaimana kalau kamu ikut dia saja?" Xiao Ta buru-buru berkata, "Jangan, jangan. Aku ikut denganmu." Harry yang agak heran, "Ikut denganku?" Xiao Ta berkata, "Iya. Dari dulu memang aku ikut denganmu." Harry yang berkata, "Gayamu rame dan mencolok begitu, kelihatannya bukan tipe yang bakal ngikut orang sepertiku." Harry yang mengangkat kepala, menatap ke kejauhan, di sana masih ada harta. Xiao Ta menjawab, "Iya." Sambil bicara, ia terdiam sejenak, lalu berkata lagi, "Sepertinya dunia ini akan menghadapi masalah besar." Harry yang berkata, "Bukan urusanku." Selesai berkata, tubuhnya bergetar dan ia lenyap di kejauhan. Kehancuran dunia, ada hubungannya apa dengan Harry Yang? Toh bukan dia yang mau menghancurkannya. Di sisi lain, Raffiye kembali menelan sebutir pil obat. Lukanya kali ini cukup parah. Harus diakui, pertarungan barusan cukup memukul dirinya. Ia tidak menyangka tinju dewa pembuka langit, dao pedang waktu, bahkan hukum semua makhluk yang ia kuasai, semuanya tidak mempan terhadap ahli pedang berjubah hijau. Terutama hukum semua makhluk, ternyata sama sekali tidak bisa menekan ahli pedang berjubah hijau. Darah gila. Itu baru satu garis darah. Dan dari situasi sejauh ini, darah gila milik ahli pedang berjubah hijau itu jelas masih terus menguat. Bukan cuma itu. Dari pertarungan barusan, sangat jelas kalau ahli pedang berjubah hijau bahkan belum mengeluarkan kekuatan aslinya. Tekanan yang ia berikan sangat besar. Raffiye harus mengakui, dirinya dan pihak lawan masih terpaut jarak yang cukup jauh. Tentu saja, ia tidak putus asa. Raffiye menarik napas dalam-dalam. Seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke depan Asriel. "Saudara As, kamu tidak apa-apa?" Asriel yang lemah menatapnya sekilas, "Apa kamu kira aku sudah mati?" Dengan suara bergetar, Asriel berkata, "Bisa kasih aku sebutir pil obat? Rasanya aku sudah hampir kok." Raffiye buru-buru mengeluarkan sebutir pil obat dan menyuapkannya ke mulut Asriel. Setelah pil obat masuk ke dalam tubuh, tidak lama kemudian, warna di wajah Asriel mulai pulih. Asriel duduk bangun. Ia tersenyum pahit, wajahnya penuh rasa frustasi. "Saudara Raffi, orang itu terlalu mengerikan." Raffiye mengangguk, "Memang." Asriel memandang Raffiye, "Saudara Raffi, kamu punya dendam sama dia. Kalian begitu ketemu langsung saling bunuh." Raffiye berkata, "Kalau diceritakan, panjang. Kamu mending fokus dulu menyembuhkan luka."
Asril mengangguk, baik. Saat Asril sedang memulihkan diri, orang-orang di sekitar sudah berpencar ke segala arah. Tentu saja, mereka pergi mencari harta. Tidak lama kemudian, luka Asril pun pulih. Lengannya juga kembali seperti semula. Ia tampak agak terkejut, "Saudara Raffi, ini pil obat apa? Kok sehebat ini?" Raffi Ye menjawab, "Diberikan Sekte Jalan Langit." "Aku juga tidak tahu." Raffi Ye mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Asril. Di dalam cincin itu kebetulan ada 100.000 kristal spiritual. Asril menyeringai, "Wah, mana enak terima sebanyak ini." Meskipun begitu, tangannya sama sekali tidak lambat. Ia segera menerima dan menyimpan cincin penyimpanan itu. Raffi Ye tertawa, "Saudara As, kamu boleh pergi dari sini." Asril memandang Raffi Ye, "Pergi?" Raffi Ye mengangguk, "Tempat ini tidak normal. Sebentar lagi mungkin akan terjadi sesuatu. Kalau kamu tetap di sini, tidak aman." Dengan suara berat, Asril berkata, "Saudara Raffi, terus terang, aku masih ingin terus bareng kamu. Kali ini, aku tidak mau terima uangmu lagi. Aku cuma mau ikut jadi pembantu nanti kalau ada keuntungan. Kamu ambil 99%, kasih aku sedikit saja sudah cukup." Raffi Ye terdiam. Dengan sungguh-sungguh Asril berkata, "Tenang saja, aku benar-benar tidak akan serakah. Aku tahu kemampuan diriku." Ia tersenyum pahit, "Tentu aku juga tahu tempat ini berbahaya. Tapi saudara Raffi juga tahu, buat kami para kultivator lepas, tempat seperti ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup kami. Aku benar-benar tidak tamak." Raffi Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara As, terus terang saja, tempat ini sangat tidak normal. Aku sendiri pun tidak yakin bisa selamat hidup-hidup." Asril buru-buru berkata, "Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Saudara Raffi, aku cuma mau ikut denganmu. Tenang saja, apapun konsekuensinya, aku tidak akan menyesal." Kalau orang lain, ia jelas tidak berani ikut. Tapi menghadapi pemuda di depannya ini, ia justru mau. Bukan karena apa-apa, hanya karena pemuda ini cukup punya rasa. Orang seperti Kennedy saja, pemuda ini masih mau turun tangan menolong. Di tempat seperti ini, kadang yang paling menakutkan bukan musuh, melainkan tusukan dari rekan sendiri. Melihat Asril begitu bersikeras, Raffi Ye tersenyum kecil, "Baiklah kalau begitu." Begitu mendengar Raffi Ye setuju, Asril langsung girang. Lah buru-buru berdiri, lalu bertanya, "Saudara Raffi, sekarang rencanamu apa?" Raffi Ye memandang sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya berhenti pada deretan menara tinggi di dalam kota Kaisar Iblis. Ia memperhatikan menara-menara itu, entah sedang memikirkan apa. Asril juga ikut menoleh memandang menara-menara itu. Raffi Ye berkata, "Dugaanku, ini masih belum benar-benar ranah rahasia peninggalan klan Kaisar Iblis. Semua yang ditampakkan sekarang cuma untuk memancing orang-orang datang." Asril terkejut, masih belum ranah rahasia sejati peninggalan klan Kaisar Iblis. Raffi Ye mengangguk, lalu menoleh ke arah yang sebelumnya ditinggalkan Harry yang dia seharusnya tahu. "Ayo." Selesai berkata, ia langsung membawa Asril dan lenyap di kejauhan. Di sisi lain, seorang wanita berdiri di atas, memandang ke bawah. Wanita ini adalah pemilik penginapan waktu itu. Ia menundukkan kepala menatap ke bawah, menatap bagaimana para kuat manusia berbondong-bondong memasuki pegunungan 10.000 iblis. Saat itu, seorang lelaki tua muncul di belakangnya. Dengan suara berat ia berkata, "Sekte Tianxing, Sekte Pedang Kesatuan Agung, dan 3 kekuatan besar itu semuanya berhenti di luar dan tidak mau masuk." Jelas, mereka sudah menyadari ada yang tidak beres di sini. Ekspresi wanita itu datar, tidak apa. Bagaimanapun juga, mereka sulit lolos dari kematian. Lelaki tua itu berkata pelan,
masih ada dua pemuda yang bertarung barusan itu. Pemuda dari Sekte Jalan Langit itu jelas bisa mengenali barang-barang dari era Paleosen. Ini agak tidak normal. Bukan cuma dia. Ahli pedang berjubah hijau itu juga, garis darahnya jelas tidak normal. Kita tidak bisa tidak waspada. Mata wanita itu perlahan terpejam, mereka semua harus mati. Mereka semua harus mati. Bab 454, hajar dia. Raffi Ye dan Asril mengikuti petunjuk roh kecil menuju suatu tempat di bawah tanah. Semakin jauh mereka berjalan, barulah keduanya sadar kalau reruntuhan klan Kaisar Iblis ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bisa dibilang, reruntuhan ini menutupi seluruh pegunungan 10.000 iblis, bahkan mungkin lebih luas lagi. Kota Kaisar Iblis yang mereka lihat sebelumnya, ternyata cuma ujung gunung es saja. Semakin ke bawah, mereka mendapati banyak sekali jalan besar di kedalaman tanah. Jalan-jalan itu menjulur ke segala arah, tak terlihat ujungnya. Namun kalau dipikir lagi juga wajar. Klan Kaisar Iblis dulu adalah penguasa super di dunia ini. Bagaimana mungkin reruntuhannya hanya berupa satu kota? Saat ini, seluruh pegunungan 10.000 iblis ibarat sebuah pusaran raksasa. Tanpa henti menarik orang-orang dari seluruh dunia berdatangan ke sini. Di dalam kota Kaisar Iblis, banyak orang sudah mulai kalap. Karena di kota itu, mereka benar-benar menemukan beberapa harta. Di era akhir hukum seperti sekarang, sedikit saja sumber daya sudah sangat berharga. Begitu ada kabar seseorang mendapat barang bagus di sini, berita itu langsung menyebar seperti badai. Dalam waktu singkat, orang-orang yang tadinya masih ragu juga berhenti menunggu. Mereka berbondong-bondong menuju pegunungan 10.000 iblis. Pada saat yang sama, Raffi Ye dan Asril sudah sampai ke kedalaman bawah tanah. Semakin ke bawah, suhu semakin tinggi. Tubuh Raffi yang kuat masih sanggup menahan panasnya. Tapi Asril mulai kewalahan, terpaksa mengeluarkan cahaya bilah dari pisaunya untuk melindungi tubuh. Di perjalanan, Asril melirik sekeliling. Ia tak tahan untuk bertanya dengan suara dalam, "Saudara Raffi, menurutmu, klan Kaisar Iblis ini sebenarnya mau melakukan apa?" Raffi menjawab datar, "Paling cuma ingin membalas dendam pada seluruh umat manusia. Atau menyelesaikan sesuatu yang dulu belum sempat mereka lakukan." Asril agak bingung, sesuatu yang dulu belum sempat mereka lakukan. Raffi mengangguk, dilihat dari skala 12 menara tinggi di kota itu, waktu itu mereka pasti sedang mengerjakan sesuatu. Asril kembali bertanya, "Saudara Raffi, lalu era Paleosen itu sebenarnya tempat seperti apa?" Raffi berkata, "Sebuah peradaban luar wilayah." Mata Asril menyipit, "Berarti dari sana bisa meninggalkan dunia ini." Raffi menoleh menatap Asril, "Kalian tidak pernah mencoba meninggalkan tempat ini." Saat mengucapkannya, ia tiba-tiba merasa ada yang janggal. Ia sadar, dalam catatan sejarah peradaban dunia ini, tidak pernah ada satupun yang menuliskan kalau ada orang yang berhasil keluar. Asril memandang Raffi dengan rasa penasaran dan bertanya, "Lalu bagaimana caranya pergi?" Raffi mendongak, terus berjalan ke atas saja. Tidak benar. Ia mendadak sadar ada yang aneh. Tak lama, ekspresi wajahnya jadi agak aneh. Sialan. Alam semesta ini tampaknya adalah sebuah alam semesta Guandi. Alam semesta Guandi. Ia sendiri juga tidak berani memastikan. Tapi melihat tidak pernah ada catatan siapapun yang bisa keluar. Ia menatap ke kedalaman galaksi bintang di atas sana. Dengan kekuatannya sekarang, ia tentu tidak mampu melihat terlalu jauh. Sudahlah. Raffi menarik kembali pikirannya. Hal yang harus ia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Alasan ia tetap tinggal di sini juga karena ia butuh meridian spiritual. Seolah teringat sesuatu, ia mengeluarkan alas kain itu.
Tulisan yang tercatat di atas alas kain itu sebenarnya adalah sebuah seni rahasia. Teknik api ribuan bencana. Setelah dilancarkan, bisa memanggil api pemusnah dari dimensi lain. Api ini menggunakan karma sebagai bahan bakar. Begitu digunakan, api itu akan mengikuti hubungan darah dan membakar sampai 9 generasi keluarga target. Mengabaikan ruang dan waktu. Mengabaikan segala penghalang. Sialan. Raffi menatap seni rahasia ini dan merasa ada yang sangat tidak beres. Harus diakui, peradaban era Paleosen memang agak melawan langit. Hanya dengan satu seni rahasia seperti ini saja, di era Paleosen pun pasti sudah tergolong tingkat menengah. Yang membuatnya heran, kenapa benda seperti ini bisa ada di... Masih ada lagi. Kotak perunggu itu. Sayang, kotak perunggu sudah jatuh ke tangan ahli pedang berjubah hijau. Jujur, ia juga penasaran dengan isi kotak perunggu itu. Isi di dalamnya pasti lebih berharga daripada alas kain yang ia miliki sekarang. Saudara Raffi. Saat itu, Asril tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, lihat. Raffi mengikuti arah telunjuknya. Di sana ada sebuah stele batu. Di permukaannya tertulis 3 kata besar, Alam Kaisar Iblis. Alam Kaisar Iblis. Wajah Asril jadi sangat serius, benar saja. Di bawah sini baru merupakan reruntuhan sejati klan Kaisar Iblis. Raffi berkata, ayo. Keduanya melangkah ke sisi lain stele itu. Di balik stele, ada kabut pekat yang dingin dan mencekam. Begitu mereka menembus kabut itu, yang muncul di depan mata adalah menara-menara batu yang menjulang menembus langit. Setiap menara tingginya mencapai puluhan ribu meter. Jumlahnya ada puluhan ribu. Sama seperti menara batu di kota Kaisar Iblis sebelumnya, menara-menara di sini juga dibelit rapat oleh rantai-rantai besi sebesar pilar. Puluhan ribu menara batu berdiri rapat di atas sebuah alun-alun raksasa. Di belakang alun-alun itu, menjulang tembok kota yang tinggi tanpa batas. Di atas tembok itu juga berdiri menara-menara tinggi. Melihat pemandangan ini, Asril langsung tertegun, ini. Raffi justru cukup tenang. Meski juga merasa terkejut, tapi belum sampai seterkejut Asril. Ia melangkah mendekati salah satu menara batu. Setelah tiba di depan menara itu, ia mengamati sebentar. Seluruh menara dibelit mati oleh rantai besi. Di pintu menara, ada jimat berwarna darah yang misterius menyegel pintu. Tulisan di jimat itu bukan huruf dunia ini. Itu huruf dari era Paleosen. Asril tiba-tiba berkata, saudara Raffi, di dalam menara ada aura hidup. Raffi menyapu pandang ke menara-menara di sekeliling. Di setiap menara, semua ada aura. Wajah Asril menjadi berat, jangan-jangan semua yang di dalam ini adalah para kuat klan Kaisar Iblis masa lalu. Raffi berkata, seharusnya begitu. Asril menggeram pelan, seberapa kuat si era Paleosen itu? Sampai bisa menyegel semua kuat klan Kaisar Iblis seperti ini. Raffi sekarang sudah yakin. Yang menyegel para kuat klan Kaisar Iblis ini kemungkinan besar adalah faksi rasional dari era Paleosen. Kaum rasional biasanya tidak akan membantai sampai tuntas. Tapi sampai membuat mereka bertindak sejauh ini, berarti klan Kaisar Iblis di masa lalu pasti telah melakukan sesuatu yang sangat parah. Era Paleosen. Raffi teringat pada Seni. Sejak berpisah hari itu, ia tidak tahu bagaimana keadaan Seni sekarang. Ia sebenarnya cukup berharap alam semesta dunia ini berada di bawah kendali Seni. Kalau benar Seni yang memegang kendali dunia ini, mungkin masih punya harapan. Tanpa banyak berpikir lagi, Raffi dan Asril terus berjalan menuju kejauhan. Tak lama, keduanya tiba di depan sebuah gerbang kota. Gerbang itu sudah retak, jelas bekas dihancurkan pedang. Asril berkata berat, itu dia. Orang itu sudah masuk ke dalam. Terhadap Harry Yang, ia masih sangat waspada. Raffi berkata, masuk. Selesai bicara, ia langsung melangkah masuk. Di dalam kota, juga penuh menara batu. Selain itu,
Hampir tidak ada bangunan lain. Berbeda dengan yang di luar, menara-menara batu di dalam kota ini ukurannya jauh lebih besar. Raffi tiba-tiba menunduk menatap ke tanah. Di permukaan tanah terhampar rune-rune, sangat rapat dan padat. Asriel memandangi rune-rune itu dengan kewaspadaan penuh. Raffi kembali mengangkat kepala, menatap ke ujung pandangannya. Di sana, berdiri sebuah aula besar yang sudah rusak parah. Raffi berkata, "Ayo." Ia dan Asriel pun berjalan menuju aula besar yang rusak itu. Tak lama, mereka sampai di depan aula. Di dalam aula, seorang pria sedang sibuk memasukkan barang-barang ke dalam penyimpanan. Pria itu adalah Harry Yang. Asriel buru-buru berkata, "Saudara Raffi, kita serang bareng-bareng." Sambil bicara, ia sudah mencabut pisau dan bersiap menyerang. Namun Raffi menahan dia. Asriel menatap Raffi dengan bingung. Raffi berkata, "Kondisiku sekarang agak lemah. Atau, kamu duluan yang maju." Asriel cepat-cepat menggeleng, jangan. Saudara Raffi, ini tidak bisa dijadikan lelucon. Orang ini terlalu ganas. Kalau aku maju sendirian, aku bakal mati dipukulnya." Raffi tertawa kecil, "Kalau begitu, kita tunggu saja." Asriel mengangguk, Baik. Aku ikut saja sama kamu." Raffi mengangkat kepala, menatap ke dalam aula. Saat itu, Harry yang sudah selesai menyimpan barang dan berjalan keluar. Ia melirik Raffi dan Asriel sekilas, "Kalian tidak terima?" Raffi menjawab, "Hajar dia." Begitu kata-kata itu meluncur, kaki kanannya menghentak lantai. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilat dan menerjang ke arah Harry Yang. Melihat itu, ekspresi Asriel seketika mengeras. Tapi tak lama, ia juga ikut menerjang maju. Di kejauhan, tepat ketika Harry melihat Raffi menerjang, ia juga mendadak melesat ke depan. Pedangnya tercabut dan menebas dalam satu gerakan. Begitu turun tangan, langsung memakai teknik pedang mencabut langit. Sementara Raffi mengerahkan tinju dewa pembelah langit. Boom! Begitu keduanya bertemu, kilatan pedang dan cahaya tinju meledak dari titik benturan. Keduanya sama-sama terpental mundur berkali-kali. Hampir bersamaan, golok besar Asriel sudah mengayun membelah udara ke arah Harry. Harry mengangkat tangan dan menebas dengan satu sabetan pedang. Dentum. Asriel langsung terpental oleh satu tebasan itu. Harry tidak mengejar Asriel. Ia justru mengangkat kepala menatap Raffi yang tak jauh darinya. Ia hendak bergerak lagi, namun tiba-tiba, situasi di tempat itu berubah drastis. Menara-menara tinggi di sekeliling mereka mulai bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, rune-rune di tanah seperti bangun hidup. Cahaya menyilaukan mulai memancar dari sana. Raffi mengerutkan kening, bingung. Alis Harry pun ikut berkerut. Saat itu juga, satu demi satu pancaran cahaya menyilaukan meletup dari tanah. Di saat bersamaan, rantai-rantai di menara batu bergetar makin hebat. Lalu, satu persatu mulai retak. Melihat ini, wajah Raffi menggelap. Segel sedang dibuka. Pada saat yang sama, ia mendongak menatap ke atas. Di langit pegunungan 10.000 iblis, muncul sebuah jaring raksasa yang langsung menutup turun. Hendak menjerat dan menutupi seluruh pegunungan. Melihat ini, para kuat manusia yang ada di dalam pegunungan akhirnya sadar ada yang tidak beres. Mereka gila-gilaan berlari menuju luar. Di luar, melihat adegan itu, wajah Damian berubah drastis. Adik seperguruan kecil masih di dalam. "Ikut aku," terobos masuk. Seorang tetua sekte Jalan Langit yang berdiri di sampingnya segera menarik Damian. "Damian, jangan gegabah. Sepertinya klan iblis punya konspirasi besar hari ini. Kita sama sekali tidak boleh membawa seluruh sekte mengambil risiko. Ini menyangkut sekte Tianxing kita." Damian langsung memotong ucapan tetua itu, membentak marah, "Adik seperguruan kecil adalah masa depan sekte Tianxing. Semua ikut aku masuk." Selesai bicara,
Ia memimpin para kuat sekte Jalan Langit menerobos masuk ke pegunungan 10.000 iblis. Di sisi lain, Muri juga berkata, Harry yang masih di dalam. Ikut aku masuk. Selesai bicara, ia juga membawa para kuat sekte Pedang Kesatuan Agung yang mengikutinya, menerjang masuk. Kedua sekte itu sama sekali tidak ragu. Karena orang-orang yang berada di pegunungan 10.000 iblis adalah harapan masa depan sekte mereka. Bersambung.